Di sini kami akan mempresentasikan produk kami yaitu sosis Egg Delicious. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yaitu saya Al-Muhibah sebagai moderator. Selanjutnya ada Sadia, Deden Sutisna, dan Novi Fitriani. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan usaha. Sajian yang sering disebut dengan sostel ini adalah sebuah modifikasi jajanan SD yang dikenal dengan sate telur gulung. Jajanan sosis telur atau sostel memiliki cita rasa yang unik karena dibuat dengan bahan-bahan seperti bawang daun, wortel, dan tentunya telur. Makanan ini sangat nikmat dibuat untuk cemilan yang dipadukan dengan saus sambal sebagai cocolannya, sehingga makanan ini menjadi lebih nikmat. Peminat olahan sostel di masyarakat memang sangat banyak. Mulai dari anak kecil, anak muda, orang tua, hingga dewasa pun juga menyukai sajian makanan ini. Selanjutnya, visi dan misi kami yaitu visi menjadikan sosis Egg Delicious sebagai makanan cemilan unggulan bagi anak-anak, orang tua maupun dewasa. Misinya yaitu menjual sostel dengan berbagai macam varian topping, kemudian memperkenalkan kepada masyarakat khususnya pemuda jajanan rakyat yang murah, enak, dan higienis, kemudian menjual sostel dengan kualitas yang baik dan murah harganya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sumber keunggulan kompetitif. Berdasarkan pemantauan dari hasil survei yang ada, bahwa di sekitar daerah kami ini sudah ada, namun jumlahnya belum banyak yang berjualan sostel ini. Apalagi yang kami jajakan ini berbeda dengan biasanya, dengan menawarkan berbagai topping yang menarik seperti original dan keju. Dengan adanya varian topping tersebut menjadikan produk kami berbeda dengan yang lainnya dan lebih kekinian dan unik rasanya. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama yaitu perspektif masa depan usaha. Makanan tersebut mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mempunyai cita rasa yang khas yang mampu dikomersilkan sehingga bisa bertahan lebih lama dan mempunyai nilai yang cukup menjanjikan. Yang kedua yaitu ada analisis persaingan. Yang kita butuhkan adalah pemantenan usaha atau produk yang kita buat dan mempertahankan cita rasa yang kita miliki. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Target pasar konsumen dalam sostel ini adalah masyarakat yang kondisi lapar namun mereka enggan memakan makanan berat. Masyarakat di sini dapat mencakup mahasiswa, dosen, pelajar, pegawai kantoran, dan masyarakat umum serta kaula muda yang suka sesuatu yang unik, kekinian, juga hits. 4 yaitu ada ramalan produk. Kami yakin bahwa produk sostel ini akan laku di pasaran karena walaupun sudah ada yang menjual, produk kami unik dan sederhana dan sangat potensial untuk dijual karena makanan ini sangat hits dan banyak peminatnya. Selanjutnya, pemilihan lokasi. Usaha ini berlokasi di daerah Jalan Otista Subang yang termasuk wilayah pusat kota, yang dimana lokasi kami sangat strategis karena banyak dilalui para pekerja kantor, buruh pabrik, karena lokasi kami juga berada di sekitaran perkantoran dan juga beberapa tempat seperti sekolah, perguruan tinggi, pabrik yang bisa menjadi konsumen usaha dagang kami. Stand kami terletak tidak jauh serta berjajar dengan toko-toko di sekitaran Jalan Otista. Menjelaskan tentang sumber bahan baku. Usaha pembuatan sosis telur ini menggunakan bahan-bahan seperti telur, sosis, bawang daun, wortel yang semuanya sangat banyak dijual di pasar. Jadi, untuk sumber bahan baku sangat mudah untuk didapatkan. Rencana pemasaran pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Pada dasarnya, penikmat sostel muncul dari berbagai kalangan seperti anak-anak dari 8 sampai dengan 14 tahun 60%, remaja 15 sampai 18 tahun 25%, dewasa 18 tahun ke atas 15%. Dengan standar status sosial ekonomi yaitu menengah ke bawah.
Yang kedua, target pasar. Target pasar penjualan sosis telur adalah anak-anak mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang melewati jalan otista. Dalam pemasaran akan diadakan pengenalan produk melalui media sosial, baik dari Twitter, Instagram, WA, dan sebagainya. Yang ketiga, positioning. Kami ingin menciptakan image dan citra bisnis sosial ini di benak konsumen sebagai produk sosial yang mengedepankan citra rasa, higienis, dan terjangkau. Selanjutnya tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di dalam kekuatan sosial ini, yang pertama, percaya produk akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Yang kedua, varian topping yang cukup banyak akan menarik minat anak-anak. Yang kedua yaitu tentang kelemahan atau weakness. Di dalam kelemahan sosial ini, yang pertama tidak tahan lama, yang kedua mudah ditiru, yang ketiga sudah banyak yang menjualnya, yang keempat konsumen akan mudah bosan dengan produk yang kami sajikan. Yaitu opportunity atau kesempatan. Di dalam opportunity kesempatan sosial ini, yang pertama produk hasil modifikasi sehingga menjadi produk baru yang menarik sehingga dapat bersaing dengan jajanan kekinian. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang keempat, produk yang bisa dikreasikan. Yang terakhir tentang threat atau ancaman. Di dalam ancaman sosial ini, yang pertama adanya produk yang serupa, yang kedua harga bahan naik sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan penjualan, yang kedua perkembangan teknologi yang mungkin orang mengakses dan membeli produk di tempat lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan berupa sostel dengan berbagai varian topping, yaitu original dan keju yang cukup banyak akan menarik minat anak-anak, mengingat target pasar kami 60% anak-anak usia 7-14 tahun. Tempat yang dipilih untuk menaruh sostel yaitu mika, agar saus ataupun topping tidak tumpah. Kami juga akan menyediakan tisu setiap toppingnya. Untuk menu ada sostel original dan sostel topping keju. Harga yang ditetapkan untuk setiap sostel yaitu 10.000 per 4 pieces. Harga dibuat relatif murah agar terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta tidak memberatkan bagi anak-anak sekolah yang membeli sostel untuk jajanan hariannya. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi yang seminimal mungkin, tetapi juga akan dinaikkan seiring dengan mutu produk. Kami memberikan patokan harga yang murah tetapi mampu bersaing dengan kompetitor. Bentuk promosi yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan iklan di media sosial dengan pembuatan berbagai akun jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Untuk mengedepankan efisiensi dana, maka biaya promosi tidak dianggarkan. Selain itu, karena kami menerapkan sistem pemasaran berbagai event dan stand, yang dapat dilakukan adalah secara aktif melakukan lobby dengan event organizer ataupun media acara yang lainnya sehingga kita dapat menangkap setiap peluang penjualan yang ada. Tempat usaha yang dipilih adalah di Jalan Otista Subang. Lokasi yang dipilih cukup strategis karena terletak di antara sekolah dan kampus. Daerah ini pun ramai pengunjung yang berlalu lalang dengan berbagai kepentingan sehingga untuk pendistribusian produk yang kami tawarkan bisa laku. Untuk struktur organisasi di sini ada owner Sadia, bagian pemasaran Sadia, bagian operasi Al-Muhibah, bagian keuangan Deden Sutisna, bagian SDM Nopi Fitriani, dan karyawan. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang rencana keuangan yang akan digunakan oleh bisnis Sausage Age Delicious. Yang pertama, biaya investasi, ya.
kebutuhan yang pertama itu kompor gas, jumlahnya 1, harganya Rp350.000. Yang kedua tabung gas, jumlahnya 1, harganya Rp150.000. Yang ketiga pisau set dan talenan, harga satuannya Rp100.000. Yang keempat wajan, jumlahnya 1, harganya Rp90.000. Yang kelima panci, jumlahnya 1, harganya Rp70.000. Yang keenam stand, jumlahnya 1, harganya Rp500.000. Yang ketujuh peralatan lain-lain, jumlahnya 1, harga satuannya yaitu Rp100.000. Jadi total yang dibutuhkan untuk biaya investasi yaitu Rp1.360.000. Untuk selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap itu adalah gaji-gaji yang akan dibayarkan kepada para karyawan. Yang pertama manajer. Manajer itu biaya per bulannya, gaji per bulannya yaitu Rp750.000. Bagian pemasaran, biaya per bulannya Rp500.000. Bagian keuangan juga sama Rp500.000. Begitu juga dengan bagian operasi dan bagian SDM, semuanya biaya gaji per bulannya itu Rp500.000. Jika ditotalkan untuk per bulannya akan menghabiskan biaya itu Rp2.750.000, dan untuk per tahun itu sampai Rp33.000.000. Lalu biaya tidak tetap. Biaya tetap itu kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memproduksi sosis telur atau sostel ini. Yang pertama telur, yang kedua bawang daun, wortel, sosis ayam, bahan tambahan, toppingnya saus sambal, mayones, keju. Dari utilitasnya ada gas dan juga biaya promosi. Nah, semua itu jika ditotalkan untuk per bulannya, untuk biaya tidak tetap itu yaitu Rp4.417.499, dan untuk per tahunnya yaitu Rp35.251.250. Yaitu sekarang tentang penjualan. Penjualan yang direncanakan per hari yaitu 30 mika, yang setiap mika itu berisi 4 tusuk sostel dengan harga Rp10.000. Penjualan per hari diperkirakan 30 dikali 10.000 yaitu Rp300.000. Penjualan per bulan 900 dikali 10.000 yaitu 9 juta. Dan penjualan per tahun itu akan menjual sekitar 10.950 mika dikali Rp10.000 yaitu Rp109.500.000. Itu untuk penjualannya. Dan untuk biaya operasional. Biaya operasional itu diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Total biaya operasional untuk per tahunnya yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap itu 33 juta ditambah Rp38.251.250 yaitu Rp68.251.250 per tahunnya. Untuk total biaya operasional per bulan yaitu Rp2.750.000 ditambah Rp4.417.499 yaitu Rp7.167.499 per bulannya. Baik, untuk keuntungannya, keuntungan adalah selisih dari hasil usaha dengan total biaya operasional. Keuntungan sama dengan hasil usaha kurangi biaya operasional, yaitu 9 juta dikurangi Rp7.160.499 ya sama dengan Rp1.832.501. Jadi keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan yaitu Rp1.832.501. Lalu untuk payback period atau PBP. Payback period adalah periode atau jumlah bulan yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Payback period sama dengan total biaya operasional dibagi keuntungan tiap bulan, yaitu Rp7.167.499 dibagi Rp1.832.501 yaitu 4 bulan. Jadi modal akan kembali setiap 4 bulan sekali dalam setahun. Lalu yang terakhir benefit cost ratio atau BCR. Benefit cost ratio dimaksudkan untuk menilai layak atau tidak bisnis ini dijalankan. Benefit cost ratio sama dengan total
penghasilan dibagi total biaya keseluruhan, yaitu 9 juta dibagi 7.167.499 rupiah, yaitu 1,25. Jadi nilai BCR lebih dari 1, maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Baik, yang terakhir kesimpulan, yaitu peluang usaha kuliner cemilan semakin variatif. Setiap saat ada saja varian cemilan baru yang muncul dan diminati baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sosis merupakan salah satu makanan yang sudah siap pakai, namun bisa diolah kembali sehingga menjadi sebuah makanan yang lebih enak dan nikmat. Jajanan sosis telur atau sosel memiliki cita rasa yang unik karena dibuat dengan bahan-bahan seperti bawang daun, wortel, dan tentunya telur. Makanan ini sangat nikmat dibuat untuk cemilan yang dipadukan dengan saus sambal sebagai sosolannya, sehingga makanan ini menjadi lebih nikmat. Jenis produk sosel yang kami sediakan itu ada beberapa topping seperti original, keju, balado, barbecue, teriyaki, mozzarella. Melihat banyaknya pedagang kaki lima yang menjual sosis tanpa varian rasa, sehingga kami berminat untuk membuat sosis yang berbeda dengan harga yang masih standar untuk anak-anak sekolah mulai tingkat SD sampai SMA, bahkan mahasiswa atau mahasiswi, sehingga kami punya niat untuk membuka usaha yang bernama Sausage Age Delicious. Melihat peluang usaha yang tinggi di Kota Subang dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan atau camilan seperti sosel ini, berdirinya usaha ini diterbelakangi belum adanya pedagang lain yang menjual sostel dengan varian topping yang beragam juga dengan bentuk yang unik. Maka dari situlah kami memberikan usaha makanan atau camilan, yaitu Sausage Age Delicious. Kami yakin bahwa produk sosis telur yang kami buat akan laku di pasaran, karena walaupun sudah ada yang menjual, sostel kami ini banyak varian toppingnya, dan dari segi pembuatan sostel kami ini unik, juga sederhana, dan sangat potensial untuk dijual karena makanan ini sangat hit dan banyak peminatnya. Jika modal yang banyak sudah terkumpul untuk pembukaan stand bukan hanya satu, tapi bisa berpasten untuk perkenalkan produk kami ini, yaitu sosis telur, sehingga bisa meningkatkan laba yang kami dapatkan. Usaha ini menggunakan biaya operasional sebanyak 68.250.1.250 per tahun dan 7.167.499 rupiah per bulan. Keuntungan dari usaha ini per bulannya yaitu 1.832.501 dan modal yang akan kembali setelah dihitung yaitu setiap 4 bulan sekali. Jadi akan kembali modal 3 kali dalam setahun. Dan berdasarkan perhitungan benefit cost ratio bahwa usaha yang kami jalankan ini layak.
mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.